Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, silakan untuk dapat like, subscribe channel ini agar channel ini menjadi channel yang besar di kemudian hari. Baik, berdasarkan informasi di Instagram Distrik DKI Jakarta tentang mekanisme pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2025-2026 dilakukan secara daring melalui laman https://spmb.jakarta.go.id, bukan lagi menggunakan halaman website ppdb.dkijakarta.go.id. Adapun langkah-langkah dalam sistem SPMB ini, pertama adalah kita harus mengajukan akun dan verifikasi kartu keluarga, di mana tahapan pengajuan akun tersebut dilakukan menjadi 3 kategori. Pertama, PMB SD dilakukan mulai tanggal 26 Mei 2025. Sedangkan SMP tanggal 2 Juni 2025. SMA dan SMK tanggal 5 Juni 2025. Adapun langkah-langkah dalam pengajuan akun adalah: 1. Mengakses laman publik PMB di https://spmb.jakarta.go.id. Mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai jenjang. Mengisi formulir pendaftaran dan data kependudukan CMB sesuai dengan KK asli. Memilih lokasi satuan pendidikan untuk tempat verifikasi ajuan akun dan KK. Mengunggah hasil pindai atau foto dokumen KK asli. Mengunggah dokumen yang menunjukkan keterangan diri peserta didik pada halaman depan rapor atau keterangan tentang diri peserta didik, ijazah, atau akte kelahiran. Khusus CMB yang diasuh oleh wali, mengunggah surat perwalian anak di bawah umur atau penetapan putusan pengadilan. Khusus CMB yang diasuh oleh kakek, nenek, saudara kandung, ayah, atau ibu dari CMB, mengunggah kartu keluarga sebelumnya. Mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua atau wali CMB. Mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta dan PIN atau token untuk aktivasi. Dan terakhir, menunggu proses verifikasi ajuan akun dan KK secara daring oleh tim verifikator. Setelah melakukan ajuan akun, langkah selanjutnya adalah cek status ajuan akun dengan cara mengakses laman publik PMB di https://spmb.jakarta.go.id. Mengecek status verifikasi pada menu pengajuan akun, pilih cek verifikasi akun, dan masukkan nomor peserta dan token. Langkah selanjutnya adalah aktivasi PIN atau token. CMB atau orang tua wali yang telah memiliki PIN atau token dan status verifikasinya sudah disetujui dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN atau token pendaftaran dengan cara mengakses laman publik di https://spmb.jakarta.go.id. Pilih jalur di jenjang yang dituju, klik tombol login atau daftar, lalu klik tombol aktivasi, dilanjutkan input nomor peserta. Mengganti PIN atau token dengan password, dan setelah melakukan aktivasi PIN atau token, dilanjutkan dengan fase pilihan sekolah tujuan. Yang keempat, pilih sekolah tujuan.
Setelah langkah-langkah yang tadi disebutkan, selanjutnya adalah memilih sekolah tujuan dengan cara mengakses laman publik PMB di https://spmb.jakarta.go.id, melakukan login dengan cara memasukkan nomor peserta dan password, memilih sekolah tujuan yang ingin dituju, mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan. Yang kelima, memantau hasil seleksi. Setelah kita memilih sekolah tujuan, langkah selanjutnya adalah kita memantau hasil seleksi dengan cara mengakses laman publik di https://spmb.jakarta.go.id, memilih jenjang dan jalur yang sesuai, klik pada menu seleksi, dilanjutkan melihat pilihan sekolah. Yang terakhir, jika hasil seleksi ternyata diterima, maka kita wajib untuk melakukan daftar ulang secara daring dengan cara mengakses laman publik PMB di https://spmb.jakarta.go.id dan melakukan login dengan cara masukkan nomor peserta dan password, klik tombol daftar ulang, dan terakhir mencetak tanda bukti daftar ulang. Itu tata cara dalam urutan-urutan mendaftar akun sampai daftar ulang di sistem PPDB secara daring. Nah, di sini saya informasikan tentang lini masa jenjang SMP. Nah, pada tanggal 16 Juni hingga 4 Juli itu adalah proses pendaftaran di jalur afirmasi prioritas pertama, yaitu khusus bagi penerima manfaat panti sosial dan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. 16 Juni hingga 20 Juni itu khusus jalur afirmasi prioritas pertama, yaitu hanya bagi anak penyandang disabilitas. Tanggal 23 Juni hingga 28 Juni jalur afirmasi prioritas kedua, yaitu khusus bagi pemegang kartu Jakarta Pintar Plus atau anak dari pekerja atau buruh yang direkomendasikan oleh Kepala Disnaker Trans Provinsi DKI Jakarta, anak dari mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil yang direkomendasikan oleh Kadishub Provinsi DKI Jakarta, dan penerima PIP. Tanggal 16 Juni hingga 20 Juni itu jalur prestasi akademik dan non-akademik. Tanggal 30 Juni atau 4 Juli itu jalur domisili. 16 Juni hingga 4 Juli jalur mutasi. 7 Juli hingga 10 Juli adalah PMB tahap kedua. Nah, ini lini masa jenjang SMA. 16 Juni hingga 4 Juli jalur afirmasi prioritas pertama. 16 Juni hingga 20 Juni jalur afirmasi prioritas pertama, 23 Juni hingga 28 Juni jalur afirmasi prioritas kedua, 16 Juni hingga 20 Juni jalur prestasi akademik dan non-akademik, 30 Juni hingga 4 Juli jalur domisili, 16 Juni hingga 4 Juli jalur mutasi, 7 Juli hingga 10 Juli tahap kedua. Terakhir adalah lini masa jenjang SMK. 16 Juni hingga 4 Juli jalur afirmasi prioritas pertama, 16 Juni hingga 20 Juni jalur afirmasi prioritas pertama khusus anak penyandang disabilitas, 23 Juni hingga 28 Juni jalur afirmasi prioritas kedua, 16 Juni hingga 20 Juni jalur prestasi akademik dan non-akademik, 16 Juni hingga 4 Juli jalur mutasi, 7 Juli hingga 10 Juli SPMB tahap kedua. Kesimpulan, pengajuan akun PPDB tahun 2025 bukan lagi di website ppdb.dkijakarta.go.id, melainkan di website https://spmb.jakarta.go.id. Dalam pengajuan atau pendaftaran di sistem PPDB 2025 terbaru ini ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengajuan akun PMB. Untuk SD dilaksanakan mulai dari tanggal 26 Mei 2025, SMP mulai 2 Juni 2025, SMA 5 Juni 2025. Lalu tahap 2 adalah cek status ajuan akun.
Tahap 3, aktivasi PIN atau token. Lalu tahap 4, pilih sekolah tujuan. Dan tahap kelima adalah mantau hasil seleksi. Terakhir, setelah lolos hasil seleksi, tahap 6 adalah daftar ulang secara daring. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk bertanya di kolom komentar di bawah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.